Halo, di video kali ini kita akan membahas wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu-isu strategis kontemporer yang dapat menimbulkan AGHT. Yuk kita simak wawancara ini dari berbagai kalangan, yaitu kalangan muda atau perkuliahan, ada juga tenaga pengajar atau guru. Selanjutnya yang terakhir adalah penggiat usaha lokal atau UMKM. Yuk kita simak sama-sama video berikut ini. Halo, siapa namanya? Nama saya Dika. Kegiatan sehari-harinya sekarang apa? Kuliah. Zahwa, ini aku mau bertanya nih. Zahwa tahu apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku terhadap bangsa kita sendiri, serta dijiwai negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wih, iya benar. Terus kalau contoh dari bela negara itu sendiri apa sih kalau menurut Dipa? Itu dengan menggunakan batik. Fungsinya yaitu untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia. Oh gitu. Baiklah, terima kasih ya Dipa sudah meluangkan waktunya. Semangat kuliahnya. Kenalkan, nama saya Tegar. Saya tinggal di Singapura dan pekerjaan saya sekarang mengajar. Mengajar. Ya. Mengajar di mana tuh, Mas? Saya mengajar di SMA Islamiyah yang ada di Imam Bonjol. Oh, jadi Imam Bonjol, Mas ya. Jadi Mas ini sebagai tenaga pengajar di SMA Islamiyah ya. Iya. Nah, jadi begini Mas, saya ini ingin mewawancarai ke beberapa narasumber nih di berbagai lapisan masyarakat. Nah, di sini saya ingin mengetahui nih tentang wawasan kebangsaan dan bela negara menurut Mas Tegar nih. Dan dari mulai wawasan kebangsaan. Nah, kalau menurut Mas Tegar nih, wawasan kebangsaan itu apa sih Mas sebenarnya? Wawasan kebangsaan ya. Kalau menurut saya sendiri, wawasan kebangsaan itu adalah pengetahuan tentang mungkin bangsa secara luas. Kita tahu bangsa itu apa, mungkin negara, apalagi negara Republik Indonesia ya. Mungkin ya, lanjut Mas. mungkin hanya kita itu harus mengetahui Indonesia itu seperti apa, mungkin seperti itu. Kalau menurut saya Mas. Menurut Mas Tegar ini penting nggak Mas wawasan kebangsaan itu? Menurut saya ini sangat penting karena ini terkait negara kita sendiri, bangsa kita sendiri juga, supaya kita tahu bangsa kita itu seperti apa. Oh, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini Mas saya akan menjelaskan kembali nih apa sih sebenarnya wawasan kebangsaan yang sebenarnya. Jadi Mas, wawasan kebangsaan itu merupakan suatu konsep, ya, suatu konsep yang membedakan antara bangsa kita itu dengan bangsa negara lainnya. Jadi di sini saya ingin memberikan contoh untuk wawasan kebangsaan ini, itu kita harus mempunyai sikap untuk sehari-hari ya, yang mudah kita lakukan dan sering kita temui itu, kita harus mempunyai sikap pengertian, menghargai sesama manusia, baik itu kepada teman, walaupun itu orang yang baru kenal, intinya kita harus tetap menghargainya. Jadi begini Mas, saya beri contoh sama Mas Tegar nih. Misalnya nih ya, Mas Tegar ini lagi butuh pertolongan ke teman si A ini. Terus teman si A itu sedang sibuk dan menolak untuk menolong Mas Tegar. Jadi gimana Mas tanggapan Mas Tegar? Apakah Mas Tegar akan memaksanya tetap minta tolong atau gimana Mas? Kalau saya tidak memaksa. Tidak memaksa. Karena bagi saya dia juga punya kesibukan gitu kan. Jadi kalau kita susah minta bantuan dan teman itu tidak bisa, saya harus paham juga kondisinya, kan tidak mungkin memaksa. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita tetap harus menghargai apapun pendapat ataupun yang dimau oleh teman kita itu Mas ya. Jadi seperti itu. Jadi wawasan kebangsaan ini penting kita ketahui karena ini merupakan pengetahuan yang mana itu harus kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia yang baik. Nah, selanjutnya nih Mas, saya ingin tanya nih kepada Mas Tegar. Mas Tegar pernah dengar gak bela negara? Kata-kata bela negara ini pernah dengar gak? Saya pernah dengar kata-kata bela negara, mungkin, tapi saya kurang paham mungkin bagi saya bela negara itu membela negara, mungkin Mas ya. Bela negara. Iya. Yang bertumpah darah menjadi angkatan TNI, iya. seperti itu ya Mas ya? Ya, mungkin maksud yang saya tahu bela negara itu seperti
perang bela negara. Oh seperti itu mas. Jadi terus menurut Mas Tegar ini penting nggak bela negara nih? Menurut saya penting juga, Penting, ya? karena kita apapun yang terjadi kita harus bela negara kita. Oh, Negara iya. kita diinjak kan siapa yang terima? Iya sampai Mas, terima ya mas ya. Nah, Nah jadi di sini mas saya akan jelaskan kembali nih sama Mas Tegar terkait apa sih maksud dari bela negara itu sendiri dan bagaimana sih bela negara yang sebenarnya yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari pada zaman sekarang ini. Jadi bela negara itu mas, kalau menurut pendapat saya ya, dan beberapa sumber yang saya dapat itu merupakan sikap perilaku kita terhadap negara dan pembuktian kita atas cintanya kita kepada negara tanah air kita ini mas, yang mana tetap didasari oleh Pancasila. Nah, Pancasila. Terus Mas Tegar tahu nggak contohnya mengimplementasikan atau mengaplikasikan bela negara ini seperti apa? mengaplikasikan sikap bela negara Ya, ke kehidupan sehari-hari. kehidupan sehari-hari ya. Seperti mungkin mematuhi perintah atau hukum-hukum dalam negara kita Iya, patuhi. benar mas, benar sekali. Jadi begini mas, kalau bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu pada zaman sekarang ini ya, sebenarnya kita itu nggak perlu bertanya apa yang telah negara berikan kepada kita, tapi apa yang telah kita berikan kepada negara kita. Jadi seperti itu. Dan kita itu bisa melakukannya tanpa harus melakukan perang, bertumpahan darah, pokoknya yang semacamnya. Jadi bela negara ini bisa kita lakukan dengan cara yang mudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, itu sadar akan berbangsa dan bernegara. Mas ikut gotong royong, pernah ikut gotong royong mas? Pernah gotong royong komplek biasa. Ya. Terus kita menjadi peserta vaksin, mensukseskan vaksin. Udah vaksin mas? Alhamdulillah saya sudah vaksin. Sudah. Sampai yang keberapa kali mas? Ketiga. 3 kali. Wow, tapi nanti udah komplit vaksin. Ya, alhamdulillah. Nah jadi seperti itu. Dan juga kita seperti olahraga pagi, ya itu menjaga kesehatan jasmani kita, itu merupakan bentuk awal dari sikap bela negara kita. Jadi seperti itu mas. Terus seperti kita menggunakan batik karya bangsa, itu sudah masuk ke dalam aksi bela negara, yang mana itu merupakan cinta tanah air Indonesia. Jadi seperti itu mas, gambaran dari bela negara. Nah dari yang saya jelaskan tadi mas, kesimpulannya untuk wawasan kebangsaan dan bela negara itu sangat penting mas, untuk kita dan masyarakat semuanya. Jadi kita sebagai bangsa negara Indonesia yang baik itu harus mematuhi aturan yang ada di negara Indonesia ini dan tetap menyayangi negeri kita mas. Jadi cukup sekian mas untuk wawancara ini mas. Terima kasih untuk waktunya ya mas Tegar. Sama-sama. Sip. Selamat sore Bapak. Ya. Boleh saya bertanya kepada Bapak apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Boleh. Menurut saya pribadi, aksi bela negara sudah saya terapkan dari kehidupan saya sehari-hari, yaitu mengembangkan usaha lokal dan UMKM sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan buat warga-warga sekitar tempat usaha saya sendiri, mengurangi tingkat pengangguran dan membuat produk lokal semakin dikenal di kancah internasional. Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa kita bangga dan membela negara tercinta sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing dengan cara membangun perekonomian negara. Berarti menurut Bapak bela negara itu sangat penting ya Pak? Ya, sangat penting. Baik, semoga rekan-rekan sekalian dapat meniru aksi Bapak dalam membela negara. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Teman-teman,
Melalui video ini, kita juga dapat menunjukkan kemampuan berpikir kritis kita dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kritikal melalui isu-isu strategis kontemporer yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan maupun berdampak terhadap kinerja kita sebagai pelayan masyarakat. Kontemporer yang dimaksud di sini adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi, dan juga masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Lebih daripada itu, perjuangan kita sebagai generasi muda saat ini tidak lagi dengan mengangkat senjata maupun berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Bagaimana wujud perjuangan kita di era sekarang? Salah satunya dengan tetap disiplin dan serius mengikuti hari besar nasional maupun upacara kemerdekaan, mematuhi segala tata tertib juga undang-undang yang berlaku di Indonesia, tetap belajar dengan tekun dan terus semangat dan pantang menyerah, menjaga nama baik sekolah, instansi, maupun tempat perkuliahan kita saat ini, mengikuti pendidikan kewarganegaraan dengan serius, manajemen waktu yang baik, juga belajar sejarah bangsa agar mengetahui bagaimana masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan agar mengetahui bagaimana sulitnya kita mendapatkan kemerdekaan. Sekian yang kelompok kami sajikan dalam video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.